Sekolah Menengah Atas Kusuma Bangsa di Jalan Residen Abdul Rojak baru memulai pembelajaran tatap muka terbatas di hari pertama Senin 20 September 2021. Menurut Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa Doni Fikri, dari 370 jumlah siswa yang ada, hanya sekitar 30% siswa atau sekitar 118 yang menyetujui dan mengikuti PTM terbatas. Menurut Doni, sebelum menggelar PTM terbatas, siswa yang ikut juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang tuanya. Siswa yang tidak ikut PTM tetap harus melakukan pelajaran secara daring. Prosedur, kata Doni, sebelum siswa datang ke sekolah terlebih dahulu untuk mengikuti kuesioner, semacam screening yang menentukan siswa bisa datang ke sekolah atau tidak. Jika dinyatakan sehat dan siswa datang ke sekolah, siswa pun masih mengikuti protokol kesehatan yang sama seperti cek suhu badan secara otomatis, lalu masuk ke ruang e-gate dan barulah siswa masuk ke dalam kelas. 18 orang yang disetujui oleh orang tua. Jadi ada 118 surat yang mereka bisa masuk ke sekolah Kusuma Bangsa atau ke SMA-nya itu untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Pak, mengapa baru kita nih sepertinya sudah apa ya, agak lama ya Pak ya untuk menerapkan PTM terbatas ini, mengapa ya Pak? Ya, itu semuanya sumbernya dari orang tua. Ketika memang diizinkan orang tua, kita jalankan. Namun walaupun kita tidak tatap muka secara langsung seperti yang dilakukan sekolah-sekolah lain, kami belajarnya itu sudah full. Jadi dalam artian full daring dari pukul 7 sampai dengan pukul 12.30 untuk secara daringnya. Nah, jadi kami menerapkan apa yang ada di offline itu langsung kami jalankan secara online secara penuh. Hanya saja durasinya yang kami kecilkan. Misalnya kalau secara tatap muka offline sebelum COVID kan 45 menit. Nah, daring itu hanya 30 menit. Jadi kalau misalnya dia 2 jam pelajaran berarti dia 60 menit, demikian. Untuk mekanismenya Pak, bisa dijelaskan seperti apa dari siswa mulai kedatangan sampai di mereka dalam kelas? Oke, baik. Jadi kalau untuk mekanisme anak mengikuti PTM adalah ketika mereka di rumah, saya pagi-pagi setelah mandi, sarapan, mereka mengisi kuesioner untuk menyatakan bahwa mereka sehat atau tidak. Ada 4 pertanyaan, ada sub dari pertanyaan tersebut, kondisi mereka saat hari itu gitu. Jadi setiap pagi mereka harus mengisi itu, setiap pagi dan setiap hari. Kalau misalnya ada satu komponen yang dinyatakan ya atau misalnya dia flu pada hari itu, maka dipastikan dia tidak bisa mengikuti PTM. Di situ akan keluar tanda di aplikasi mereka, itu namanya aplikasi Sikumbang. Di bagian berandanya akan muncul tanda bahwa dia tidak boleh ikut PTM pada hari itu. Nah, ketika misalnya besok sudah mereka merasa sehat, segar, bisa melakukan PTM, mereka tidak semua, maka mereka bisa mendapatkan QR code. Nah, QR code ini fungsinya apa? Untuk bisa masuk ke e-gate. Ya, e-gate tadi. Jadi setelah mereka turun dari mobil, mereka mengukur suhu dulu. Kemudian setelah mengukur suhu, mereka cuci tangan di tempat yang sudah disiapkan. Ada 34 wastafel yang ada di samping gedung itu, dan semuanya touchless, jalan tanpa menyentuh, ya, tanpa menyentuh. Mereka air secara otomatis keluar, sabun juga otomatis keluar. Lalu mereka masuklah ke dalam menggunakan e-gate tersebut. Nah, e-gate itu yang jelas dia harus pakai QR code yang didapatkan dari aplikasi Sikumbang anak-anak. Boleh pakai handphone ataupun pakai iPad mereka. Nah, setelah di scan, mereka kemudian baru bisa masuk menunggu di tempat tunggu yang kita lihat tadi. Ada kursi yang jumlahnya 59, 60 kursi itu untuk menunggu sampai dengan pukul 6.30. Jadi semua siswa yang datangnya di bawah 6.30 itu harus nunggu dulu di hall tempat badminton indoor SMA Kusuma Bangsa. Ya, di situ ada jaraknya, kemudian mereka tidak diperkenankan atau buka masker segala macam sehingga protokol tetap terjaga. Gitu. Setelah 6.30 mulai pembelajaran itu dari jam berapa? Pukul 7 sampai pukul 11. Kalau sebelum pandemi
sampai dari pukul 7 sampai dengan 15.30. Pak, kuesioner tadi itu setiap hari ya Pak ya? Setiap hari wajib. Dan izin orang tua itu setiap hari juga atau gimana? Enggak, kalau izin orang tua cukup satu kali Oh. pada saat dia menyatakan setuju. Kemudian wali kelas akan menyimpan bahwa dia setuju gitu, nanti ada aplikasinya, contoh aplikasinya yang bisa ditayangkan gitu. Berarti memang harus kejujuran siswa ya Pak yang Betul. mengisi kuesioner ini ya Pak? Betul. Jadi kalaupun nanti dia ketahuan kan kita ada prosedurnya. Kalau anak itu suspek segala macamnya ya kita telepon orang tua untuk dijemput gitu. Oke. Nah kalau kita lihat kan masih 30% siswa orang tua siswa setuju, ini alasan mereka apa sih Pak sebenarnya? Ya, kekhawatiran orang tua. Ya, orang tua menganggap bahwa belum begitu aman untuk melepas anaknya dari rumah. Kalau sekolah hanya istilahnya melayani. Sekolah melayani, baik itu dia tidak diizinkan ataupun diizinkan, kami perlakukan sama. Ketika tidak mengizinkan, maka mereka sekolahnya tetap secara online, ya via Zoom. Jadi tidak ada masalah, kita metodenya hybrid. Jadi dalam artian yang ada ya yang di kelas dan ada yang di rumah gitu. Mungkin kita untuk meyakinkan para orang tua siswa apa Pak yang kita maksudnya yang fasilitasi di sini kalau emang benar-benar ada siswa yang misalnya ada gejala-gejala itu, apa kita ada ruang isolasi khusus atau gimana? Ya, kalau untuk ruang isolasi kita ada UKS, ya UKS untuk transit sementara. Karena sebenarnya tidak boleh istilahnya berlama-lama. Lebih baik kami menghubungi puskesmas terdekat. Jadi mereka yang tahu betul bagaimana penanganan khusus untuk yang suspek. Nah, baru nanti kita selain itu kita hubungi orang tua bahwa si anak ini ada gejala. Nah, kami rujuk misalnya ke puskesmas, mohon izin orang tua atau menunggu orang tua sampai datang ke sekolah. Pak, itu tadi kan untuk siswa ya Pak. Kalau untuk guru Pak, setiap hari ada nggak Pak misalnya mereka screening seperti itu juga? Pada dasarnya sebelumnya ada. Sebelum ya, kita tetap ada untuk memastikan bahwa semuanya sehat gitu. Tapi kita pastikan bahwa semua guru di sini satu sehat wajib. Karena kalaupun misalnya dia pilek sekali saja, mereka sudah sadar sendiri tidak perlu masuk ke sekolah. Jadi mereka sudah tahu prosedurnya dan kami sudah pastikan itu. Misalnya dia demam, panas tinggi lebih dari 37,5 gitu ya. Ya mereka WFH, misalnya work from home. Tapi kalau PTM ini secara otomatis harus digantikan karena memang harus di kelas gurunya. 70% siswa walaupun yang mereka daring tetap belajarnya sama ya Pak ya dengan Sama. mereka di dalam kelas. Ya, jadi hybrid tadi. ya pelayanannya sama dan materi yang dia dapatkan juga sama karena memang hybrid. Dalam artian guru ngajar di kelas untuk anak-anak yang PTM, kemudian yang di rumah dia via Zoom sama persis apa yang ditampilkan. Karena kita pakai teknologi full gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, siswa SMA di Kumbang ini berapanya Pak? 375. 300. Ya. Itu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 kan? Iya. Karena kita kan kelas terbatas. Jadi per level itu 5 kelas, 5 gitu. Jadi 15. Yang PTM hari ini Pak berapa tadi? 118. 118. Iya. Dalam satu kelas tadi itu ada berapa orang? Variasi. Jadi ada yang mulai jadi kita lihat 3 orang, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang, ada yang 16 orang gitu. Tapi kalau untuk yang 16 orang kita alokasikan ke kelas yang besar. Jadi kelas itu besarnya adalah 1,5 kali daripada kelas yang biasa. Yang tadi kita lihat di lantai 3 ya. Gitu. Biasanya minimal satu kelas itu berapa siswa? Maksimal itu kita 30 orang. Iya, jadi kita kelas kecil. Ada yang sampai 16 tadi yang Iya, itu disediakan. berarti kan lebih dari separuh, tapi itulah tadi kalau dia di kelas biasa itu istilahnya terlalu padat, jadi ada satu lebihnya, maka kita pindahkan ke kelas yang luas supaya protokol protokol kesehatannya tetap terjaga. Pak, untuk dalam kelas tadi kita tidak ada menggunakan AC sama sekali ya Pak ya? Ada semuanya pakai AC, tapi semuanya menggunakan sirkulasi. Oh iya. Jadi jendela tetap terbuka, pintu tadi kita lihat tetap terbuka supaya sirkulasi ada gitu. Jadi ketika matahari dia manjat ke dinding kan agak panas, makanya kita tetap AC terjaga, tetap stabil supaya normal di dalam ruangan. Pak, ini misalnya baru